Oke, halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG dari hari ke hari. Oke, mantap banget guys. Jadi dalam video ini Bang San sebenarnya mau ngasih tips bangun tim GG di level 1 ya guys ya. Jadi khusus buat abang-abang yang pemula atau misalkan yang baru comeback ya dan bikin tim baru yaitu level 1. Jadi dalam membangun tim di level 1 itu ada tipsnya ya guys ya biar GG. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama sebenarnya manfaatkan pemain bawaan dari top 11. Ini sangat penting guys ya. Seperti kalian perhatikan di sini, Bang Sans itu hanya membeli beberapa pemain saja. Pertama mungkin Bang Sans beli ini ya, beli DMC 1, 2, MC 3, ML sorry ya. Nah yang ketiga MR sorry, yang ketiga, yang keempat ST, yang kelima dan keenam, yang kelima itu MC ya, cuman beli 5 pemain aja. Sisanya itu semuanya gratis dari apa namanya top 11-nya. Ada juga dari event orientasi ya guys ya, dan ini orientasi ini lumayan lah hadiahnya ya. Satu pemain ML dengan mutu 83. Oke. Pertama kita manfaatin dulu yang ada, oke. Jadi pemain yang ada itu full dari back sampai dari kiper sampai penyerang. Karena usia pemainnya ada yang 31, 32 dan mutunya sangat kecil ya. Kita pecat aja guys itu ya, dan kita beli pemain baru. Jangan terlalu banyak karena pemain cadangan itu nggak akan terpakai semua ya guys ya, karena ya dalam satu pertandingan itu kan cuman bisa ganti pemain tuh 5 kali ya guys ya. Jadi sisanya nggak akan kepake, jadi buang aja untuk ngirit gaji pemain seperti itu. Oke, jadi yang pertama sekali lagi manfaatkan pemain bawaan dari top 11, khususnya untuk pemain muda itu harus kalian manfaatkan banget. Yang kedua tipsnya adalah selesaikan event orientasi sebenarnya ya guys ya. Kalian bisa masuk ke bagian manajer. Kalau nggak salah di sini ada. Oh tapi udah beres mungkin guys ya, karena Bang Sans di sini udah beres event orientasinya. Kalian bisa, kalau misalkan kalian baru bikin pasti bakalan ada orientasi ya. Di sana kalian bakalan disuruh main sebanyak 5 kali atau 6 kali kalau nggak salah, Bang Sans lupa lagi. Kalian bisa main untuk dapetin tambahan cendol sama token ya. Itu sangat berguna banget, itu worth it banget buat nambah token buat beli pemain. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, token di awal musim itu biasanya itu akan tembus ke 40 token lebih ya. Apalagi kalau misalkan dikasih hadiah dari apa namanya orientasi. Lalu misalkan kalian ikut event juga ya, seperti Bang Sans di tim ini ikut event dadu, event undian mania. Kalau misalkan hoki ya bisa dapat token tambahan. Oke, dan di sini Bang Sans sebenarnya udah nyentuh ke 90 lebih tokennya, hanya saja di sini dipakai ya, jadi sisanya tinggal 83. Oke, jadi yang ketiga adalah token di awal musim itu akan tembus ke 40 token dan kita itu harus bisa memanfaatkannya. Oke, tips yang keempat adalah beli pemain penting. Dalam hal ini adalah ST atau penyerang ya guys ya, untuk mencetak gol, sebagai pemain pencetak gol. Karena gak worth it banget kalau misalkan ketika abang ketika para coach ini membangun sebuah tim lalu mendahulukan membeli kiper penjaga gawang gitu ya, tapi penyerangnya mutunya cuma 20%, lalu kiper mutunya 120 misalkan. Itu nggak worth it banget, karena otomatis tim abang itu bakalan bertahan terus seperti itu, sedangkan nggak bisa bikin gol karena mutu pemainnya kecil. Oleh karena itu, Bang San sangat menyarankan kalian untuk membeli pemain ST khususnya ya guys ya. Kalian bisa beli pemain di transfer di sini ya. Tapi kalau di transfer tentunya kalian, atau di lelang ya, di lelang itu kalian hanya akan mentok di mutu 99%. Maka Bang San sarankan kalian untuk membeli pemain di apa namanya, di memandu bakat. Ya, di memandu bakat ini sebenarnya kalian bisa ngasih trik ya. Ngasih triknya adalah seperti ini guys. Jadi kalian itu nyari pemain yang usianya itu nggak terlalu muda juga sebenarnya ya. Karena kalau misalkan pemainnya masih muda, otomatis mutunya bakalan gede ya guys ya. Mutunya gede, otomatis harganya juga gede. Nah di sini Bang Sans menggunakan trik nyari pemain yang udah berumur ya.
udah berumur, harganya murah, tapi punya mutu gede. Contohnya ini ya, contohnya MC ini, dia itu nggak punya gaya main sebenarnya ya, dia nggak punya gaya main, tapi dia punya keahlian. Mutunya 115, mantep banget, udah bintang 7 tuh, udah mau bintang 7 ya, dikit lagi. Harganya cuma 49 token aja guys ya. Nah itu sangat penting banget, tapi usahakan kalian mendapatkan mendapatkan ST bukan MC ya. Jadi untuk penyerang. Tapi kalau misalkan nggak ada ST, jangan paksain dulu kalian ke MC atau kalau ke MR atau AMR mungkin boleh lah ya, karena itu bisa bantu cetak gol, tapi yang paling bagus itu adalah ST. Oke guys, jadi sekali lagi, beli pemain penting dalam hal ini adalah ST untuk pencetak golnya. Oke, tips yang kelima adalah beli pemain penambah dengan mutu sebesar mungkin, tapi dengan harga yang sekecil mungkin ya guys ya. Karena di awal musim itu untuk pemain gratisan token itu sangat minim banget ya, jumlahnya paling cuma 40 atau sampai 60 lah maksimal ya. Kecuali kalau hoki misalkan di undian mania atau misalkan di event dadu misalkan, atau ada event yang lain kalian punya hadiah token, itu bisa banget ya beli pemain yang langsung bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan tokennya minim, oleh karena itu jadi Bang Sans sarankan beli pemain yang harganya murah, harga tokennya murah tapi punya mutu yang bagus. Di sini Bang Sans membeli pemain apa namanya, ini kalau nggak salah ini hadiah ya, ini hadiah dari orientasi kalau nggak salah. Lalu ini juga hadiah, bukan hadiah, ini beli ya guys. Nah seperti ini contohnya, Bang Sans itu nggak punya pemain MR ya, lalu Bang Sans beli pemain ini dengan mutu 87 dengan harga 2 atau sampai 5 token aja ya. Usianya 31, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa usianya udah tua juga nggak apa-apa, karena ini di level 1 kita itu nggak mungkin ngelatih pemain langsung bakalan bagus, nggak mungkin guys ya. Pertama, drill latihannya aja itu belum kebuka semuanya seperti itu. Jadi kita manfaatin aja token kita untuk membeli pemain yang usianya udah tua, nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus kok ya. Yang penting mutunya itu bagus meskipun usianya udah tua. Mudah-mudahan sih kalau misalkan lagi hoki bisa dapat pemain yang usianya itu 18 tahun dengan satu token ya guys ya. Tapi rata-rata biasanya itu harganya kemahalan, takutnya nanti malah bangkrut seperti itu. Jadi beli pemain penambah dengan mutu sebesar mungkin tapi harga seminimal mungkin ya. Oke, lanjut ke tips yang keenam. Ingat selalu beli pemain yang punya gaya main. Oke, belilah pemain yang punya gaya main. Di sini Bang Sans sebenarnya di sini Bang Sans gak beli pemain yang punya gaya main ini karena tujuannya ya hanya untuk pembobol aja. Tapi kan ini dan apa ya namanya, instan aja untuk level 1 ya guys ya. Dan ini kemungkinan di level 2 nanti dia bakalan turun ke 110 ya untuk apa namanya mutunya. Jadi Bang Sans sudah persiapkan satu ST lagi di usia 19. Dia ini punya gaya main target man dan ini udah level master. Mantep banget guys ya. Jadi usahakan ya, ingat selalu beli pemain yang punya gaya main. Untuk saat ini menurut Bang Sans, pemain yang punya gaya main itu sangat penting. Karena ada kelihatan banget perbedaannya pemain yang punya gaya main dan yang nggak punya gaya main seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke pendapat masing-masing coach ya. Ada yang bilang penting, ada juga yang bilang nggak penting atau hanya hiasan saja. Tapi buat Bang Sans gaya main itu penting, oke? Nah lanjut ke tips yang ketujuh, yaitu beli 3 back mutu kecil tapi punya GM dan usia masih muda. Oke guys, di sini Bang Sans udah contohkan ya. Di sini Bang Sans punya beberapa DC ya, beberapa DC mungkin sekitar 5 DC atau 5 back, semuanya DC. Dan dia itu punya gaya main semuanya. Ini usianya masih 26, masih sangat worth it banget. Ini juga usianya 21 dan punya gaya main juga. No Defense DC, mantep banget. Nah, di sini juga Bang Sans ini dapat pemain yang mutunya agak gede. Kalau misalkan dapat mutu back yang gede itu ya it's okay aja, ambil aja. Tapi kalau misalkan di triknya Bang Sans itu selalu apa namanya, menempatkan back yang mutunya itu kecil ya guys. Yang penting dia itu punya gaya main, oke?
Nah, seperti ini berfungsi untuk menekan apa namanya, mutu tim. Jadi turun ke 79 tuh, barusan 83, sekarang turun ke 79 seperti itu ya. Dan kita nggak akan capek-capek apa namanya, ngelatih back juga. Apakah penting itu back untuk dilatih? Penting guys ya, tergantung level juga penting sebenarnya. Tapi kalau misalkan dalam formasi 3151 ini, kalau misalkan kalian punya 3 back yang mutunya kecil, tapi kalian punya satu DMC yang mutunya gede, lalu MC juga mutunya gede, kemungkinan itu permainan itu akan terhenti di tengah lapangan atau sepertiga lapangan sebelum masuk ke area kotak penalti, seperti itu ya. Jadi DC di sana bisa terbantu banget sama DMC dan sama MC. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, beli 3 back yang mutunya kecil ya. Keuntungan beli 3 back yang mutu kecil itu adalah harganya itu murah biasanya di lelang ya. Harganya itu cuma 1 token, 2 token seperti itu, karena nggak terlalu banyak saingan. Kebanyakan di level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, di level kecil khususnya, itu ketika masuk di apa namanya, di lelang untuk beli pemain, itu biasanya berlomba-lomba ke pemain yang punya mutu gede seperti itu. Oke, next tips selanjutnya adalah push level latihan untuk membuka drill sebanyak mungkin. Oke guys, nah di level 1 itu kalian itu sangat penting untuk nge-push level latihan. Seperti kalian ketahui di sini, level latihan itu totalnya ada 111 ya guys ya. 111 level. Dan ini di level 1 Bang Sans udah mau nyentuh 30 ya, 30 level. Ini baru di level 28. Kemungkinan di akhir musim itu udah nyentuh 30 lebih, mudah-mudahan ya. Jadi ketika nanti di level 2, level 3, level 4, di level 4 itu udah bisa nembus ke 111. Jadi nge-push level latihan itu sangat bagus untuk memaksimalkan drill ya. Selain itu juga drill yang keluar di sini ya, seperti ini penyelesaian one on one, sorry. Ini kan levelnya masih amatir guys. Jadi ketika kalian ngelatih pemain dengan drill yang masih level amatir, tentu saja ini akan sedikit berbeda dengan yang levelnya udah pro ya guys ya. Kalau misalkan level pro, poin yang didapatkan itu jauh lebih banyak seperti itu. Nah, seperti ini ya, ini adalah semi pro ya. Kalau misalkan peluitnya udah ada 3, tanda peluitnya udah ada 3, itu artinya udah pro dan bakalan mantap banget buat dilatih ke pemain. Oke, jadi ingat, push dulu untuk level 1, level 2, level 3, push dulu level latihan. Oke. Oke, next tips selanjutnya adalah bangun stadion dengan mengutamakan ini dulu guys ya. Nah, di sini silakan kalian pergi ke gelanggang, lalu kalian bangun dulu stadion. Kan pertama tuh kalian langsung disuruh bangun stadion tuh, dan itu biasanya bisa diselesaikan dengan token sebanyak 0 ya, seperti itu. Lalu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke sarana pemain muda ya. Upgrade sarana pemain muda itu maksimal sampai level 3 lah ya. Jangan di push dulu terlalu dalam, push aja sampai level 3. Yang penting kalian punya 1 atau 2 pemain di akademi remaja ya. Ini untuk investasi di musim depan, seperti itu ya. Ini sangat penting. Oke, jadi yang pertama adalah up dulu sarana pemain muda. Oke, lalu selanjutnya adalah tempat latihan. Kalian upgrade dulu, ini cukup sampai level 2 dulu aja, nggak apa-apa ya. Ini bisa nambah 2 istirahat setiap 4 hari ya guys ya. Ini yang penting kalian udah bisa dapat tambahan cendol setiap 4 hari. Oke. Yang ketiga adalah stadion. Ya, ini kalian up dulu level stadionnya, khususnya di kursi ya guys ya. Di kursi itu sangat penting di sini. Ini bisa nambah banget jumlah penonton, dan di sini total Stadion Bang Sans itu udah mencapai 7.000 penonton untuk total kapasitasnya. Ya, jadi up dulu itu. Tapi percuma kalau misalkan penonton dengan jumlah kursi yang banyak, tapi yang datangnya cuman dikit ya guys ya. Jadi kalian harus selanjutnya setelah nge-push stadion ya, setelah upgrade stadion, kalian harus upgrade area parkir. Jadi semakin banyak penonton yang hadir ketika kita bermain, maka jumlah penonton di stadion juga akan meningkat. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah upgrade area parkir, dan ini lagi Bang Sans lakukan ya. Upgrade area parkir ke level 3 biar masuk 100 mobil tuh, mantep banget ya. Oke, next sarana prasarana.
ini wajib banget di upgrade sama kalian karena ini bisa ngebantu income kalian dari jualan merchandise seperti kaos, topi, gantungan kunci segala macam pokoknya ada. Di sini ada juga jajanan makanan, lalu toilet portable juga ada ya. Jadi ini sangat membantu banget keuangan tim dalam mendapatkan income tambahan selain daripada tiket. Oke. Next ya guys ya. Selanjutnya adalah baru up sarana kesehatan. Nah, seperti kalian lihat di sini untuk sarana kesehatan Bang Sans belum upgrade sama sekali ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena bisa kalian lihat di sini dari beberapa pertandingan yang Bang Sans lakukan ya. Pemain cedera itu nggak ada guys ya. Kalaupun ada yang cedera itu cuma 1 atau 2 dan kita bisa ganti dia ya, bisa ganti pemain cedera itu dengan pemain cadangan seperti itu ya. Jadi saran Bang Sans untuk sarana kesehatan itu di upgrade-nya belakangan aja ya. Nah, itu yang wajib kalian dahulukan ya guys ya. Ingat, sekali lagi ingat, keuangan sangat penting ya. Keuangan itu sangat penting di game top 11, apalagi kalau misalkan level tim kalian itu baru di level 1, di level 2, level 3. Pokoknya level kecil itu sangat penting keuangan karena seperti kalian perhatikan di sini di bagian transfer harga pemain itu ya. Nah, bisa sampai 1M ya. 1M, sedangkan kalau misalkan kalian boros dalam keuangan itu kalian kemungkinan bakalan bangkrut guys ya. Kalian nggak punya uang sama sekali buat gaji pemain, buat beli pemain juga seperti itu. Oleh karena itu keuangan harus diperhatikan ya guys ya. Oke, di sini untuk keuangan Bang San sarankan kalian untuk mengatur harga tiket ya. Pertama untuk liga Bang San sarankan di 1 sampai 3 dolar aja. Lalu untuk Liga Champions juga dari 1 sampai 3, lalu Cup juga sama ya. Ada di ada di 1 sampai 3 aja kemungkinan. Lalu ya, selanjutnya untuk persahabatan atau asosiasi sepak bola. Nah, itu kalian di 1 ya, di 1 dolar aja biar penontonnya bisa full seperti itu. Karena tapi intinya seperti tadi ya guys ya, percuma kalian punya stadion gede ya, kapasitasnya 1000 orang tapi area parkir cuman masuk 5 mobil guys ya. Nggak mungkin karena di top 11 itu nggak disebutin ada penonton yang jalan kaki guys ya. Berbeda dengan di Indonesia ya guys ya, ada penonton yang jalan kaki dulu ke stadion itu. Tapi kalau di top 11 itu kan nggak dijelasin sama sekali. Jadi otomatis area parkir harus kita upgrade. Oke, seperti itu. Lanjut ke keuangan. Barusan udah dibahas keuangan. Kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Ini hanya saran aja ya guys ya. Oke, aduh bentar capek ya. Oke, next tips dari Bang Sans adalah kalian harus menggunakan formasi 3151 ya guys ya. Oke, ini masuk ke formasi. Jadi ini hanya tips saja dari Bang Sans. Tapi kalau misalkan kalian punya formasi yang lebih bagus, silahkan gunakan. Kalau misalkan kalian lihat di YouTube yang lain ada misalkan formasi untuk level 1 yang lebih bagus, silahkan itu ikuti ya. Di sini Bang Sans hanya ngasih rekomendasi saja. Formasi yang Bang Sans gunakan adalah 3151 dengan 3 back yang minus. Oke, sorry guys, di sini ada nge-lag. Nah, di sini Bang Sans oke, sorry guys ya. Barusan ada nge-lag, takutnya keluar barusan. Ya, di sini Bang Sans hanya merekomendasikan kalian untuk menggunakan 3 back minus ya guys ya. 3 back minus itu yang mutunya kecil. Yang penting DMC-nya itu bagus. Sisanya kalian gunakan untuk gelandang tengah dan 2 gelandang sayap. Lalu 1 untuk ST atau CF-nya atau strikernya, itu untuk pencetak golnya ya guys ya. Ini Bang Sans sarankan karena ini bakalan lebih hemat ke token, lebih hemat juga saat kalian ngelatih pemain. Kalian nggak perlu mikirin mutu backnya, tinggal kalian pikirin mutu kiper, mutu DMC, mutu MC, ML, MR, mutu ST juga. Itu tinggal pikirin itu ya. Nah, lanjut, formasi ini juga kuat dalam penguasaan bola ya guys ya. Jadi karena di sini kita menggunakan 5 pemain tengah, otomatis penguasaan bola itu bakalan lebih kuat ya dibandingkan dengan formasi yang tengahnya itu cuman sedikit ya.
Jadi Bang San sarankan kalian untuk menggunakan formasi ini. Tapi kalau misalkan kalian punya formasi yang lebih bagus, silahkan pakai itu, jangan ikuti ini ya. Oke guys, tips terakhirnya adalah ketika kalian ada di level 1, Bang San sarankan kalian untuk earn token terlebih dahulu. Bang San sudah pernah bikin videonya cara earn token untuk pemula ya. Mau itu pakai VPN, mau itu nggak pakai VPN, silahkan kalian tonton. Ada di channel Bang San videonya, silahkan kalian cari. Earn token itu sangat penting karena token itu di top 11 itu sangat berfungsi untuk beli pemain, untuk upgrade latihan ya, untuk bahkan untuk ngelatih pemain latihan juga bisa ya guys ya. Untuk seperti ini guys, contohnya Bang Sans klik, lalu di sini ada pelatih pribadi, lalu bisa klik langsung seperti ini. Dengan 3.600 token Bang Sans bakalan punya pemain yang levelnya itu icon atau 200%. Mantep banget ya. Seperti itu ya. Jadi silakan coba belajar earn token terlebih dahulu. Abang saya males earn token, ya udah kalian tinggal nabung aja. Kalau misalkan males tinggal nabung aja, karena setiap kali login setiap 4 hari kalian tuh bisa dapat 2 token dan 1 token per hari guys ya. Mantep banget tuh. Jadi kalau misalkan kalian nabung selama sebulan, kalian bisa dapat, kalau dibuletin sehari 1, maka kalian dapat 30 token. Token juga berfungsi untuk beli item ya guys ya. Jadi kalian bisa beli item seperti logo, baju dan selain sebagainya seperti itu ya dengan token ini ya. Jadi earn token sangat penting. Oke, next, earn cendol juga sangat penting ya. Di sini earn cendol, di sini Bang San sudah ambil. Jadi kemungkinan kalau misalkan kalian belum ambil, jadi si gratis itu kan warna hitam ya di sebelah kanan. Nah, itu bakalan jadi warna biru. Silahkan kalian klik di sana, kalian bisa dapetin 25 cendol sehari. 25 cendol sehari kalau dikali 30 itu 750 cendol. Guys, mantep banget ya. Ditambah friendly match 1 kali sehari itu jadi 30 cendol. Total kalian bisa dapat 780 cendol dalam 1 musim. Itu cukup banget buat upgrade pemain ya guys ya, untuk ngelatih pemain sampai mutus 180 atau 160 lah, cukup ya. Tapi itu bukan mutan tentunya ya. Kalau mutan itu untuk mencapai 160 aja itu perlu mungkin 1500 atau 1800 cendol seperti itu. Tapi itu next, kita akan bahasnya nanti ya kalau untuk mutan seperti itu. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video penjelasan tips membangun tim GG di level 1 ya guys ya. Semoga kalian suka, semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, nggak apa-apa. Yang terpenting jangan lupa subscribe biar channel ini makin gede, makin banyak manfaatnya. Bang San semakin semangat membuat konten buat kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau gabung nih ke grup Sunstop 11, silahkan kalian klik tautan di deskripsi. Di sana itu ada link menuju grup WhatsApp Sunstop 11. Di sana kalian bisa bertanya, bisa saling sharing sama coach-coach yang lain seperti itu. Oke guys, Bang San cukupan sekian untuk video ini. See you di next video. Salam top 11.